Kita ketika hidup berada di permukaan bumi Allah ni, kita jangan alpa, lupa dan lalai. Ya, pertama kita dengan Al-Quran, kedua kita dengan hadis-hadis mutawatir, hadis-hadis sahih. Yang ketiga, jangan pisahkan diri kita dengan rumah Allah, di mana bumi kita berada. Ya, katalah ni suasana kita nak berhari raya balik kampung. Ya, di mana sahaja kita berada di permukaan bumi Allah, jangan lupa rumah Allah. Kemudian yang keempat, kita jangan memisahkan diri kita dengan orang-orang alim. Ya, orang yang berilmu, orang-orang yang saleh. Dia berilmu satu bab, kemudian akhlak kepribadiannya baik. Kita ketika hidup berada di permukaan bumi Allah ni, kita jangan alpa, lupa dan lalai. Ya, pertama kita dengan Al-Quran, kedua kita dengan hadis-hadis mutawatir, hadis-hadis sahih. Ya, kita baca, kita pahami, kita amalkan sama seperti Al-Quran. Ya, baca, pahami, kemudian beramal, sebarkan kepada ahli keluarga yang terdekat terlebih dahulu, kemudian kepada sahabat handai, rakan taulan, jiran tetangga dan lain-lain. Kan? Yang ketiga, jangan pisahkan diri kita dengan rumah Allah, di mana bumi kita berada. Ya, katalah ni suasana kita nak berhari raya balik kampung. Ya, di mana sahaja kita berada di permukaan bumi Allah, jangan lupa rumah Allah. Ya, sesuatu yang paling istimewa di permukaan buminya adalah rumah Allah, yakni masjid. Ya, kita hadirkan diri kita dalam rumah Allah. Bila kita memuliakan tempat yang Allah muliakan, pasti Allah akan membahagiakan kita. Ya, baik. Kemudian yang keempat, kita jangan memisahkan diri kita dengan orang-orang alim. Ya, orang yang berilmu, orang-orang yang saleh. Dia berilmu satu bab, kemudian akhlak kepribadiannya baik. Kerana orang yang berilmu, orang yang alim ni, dia akan memperbetulkan kita. Ya, akan menegur. Mungkin ada kesilapan, ada kesalahan, ada ketidakbenaran yang berlaku pada diri kita oleh kerana dia ni sahabat kita. Kita bersahabat dengan orang soleh, orang alim tadi, dia akan menegur dengan cara yang terbaik, yang paling baik. Contoh, kita nak makan pun kalau boleh, Nabi memerintahkan makanlah dengan orang yang soleh. Ya, makan dengan orang alim. Mungkin contoh, kita nak ambil makanan ni, kita ambil dengan tangan kiri. Sudah pasti orang yang berilmu tadi, orang alim tadi, dia akan tegur, maaf, adab yang pertama dalam Islam ketika menjamah makanan, kita kena gunakan tangan kanan. Jadi dia nak ambil tangan kiri, dia tak jadi. Oh, ada yang menegur. Kemudian masa dia ambil tu tangan kanan, betul, dia langsung masuk ke mulut. Maka yang kedua ditegur lagi, maaf. Adab yang kedua dalam Islam, baca basmalah terlebih dahulu. Paling kurang, bismillah. Atau yang lengkapnya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bermaksud dia pun teringat. Yang pertama tadi betul dah tangan kanan. Rupanya kena baca bismillah, nampak? Ya, bermaksud kita berkawan dengan orang alim, dengan orang yang saleh, orang yang baik-baik, kita akan menjadi orang yang baik. Kita akan teringat. Ya, bila kita bersendirian, kita dengan orang lain, dengan ahli keluarga sebagai contoh. Ya, kita nampak anak kita ambil tangan kiri, kita pun maaf, nak jangan tangan kiri, nak guna tangan kanan. Ya, anak kita yang lain makan langsung, ya, memasukkan makanan ke dalam mulut, ditegur, ya, oleh abah kita tadi, maaf, nanti suapan yang kedua dan selanjutnya jangan lupa baca basmalah. Ni anak-anak abah nak peringat, baca basmalah. Kan makan dalam keadaan perlahan. Ya, ambil makanan yang paling hampir, yang paling dekat. Ini di antara kebaikan kita bersahabat dengan orang soleh, orang alim tadi. Ya, supaya kemudian kita berlaku di permukaan bumi Allah, bahkan besok di hari akhirat. Ya, 4 perkara tadi. Pertama, jangan pisahkan diri dengan Al-Quran. Yang kedua, dengan hadis. Yang ketiga, dengan rumah Allah, yakni masjid, atau seumpama dengannya, yakni surau. Yang keempat, dengan orang-orang saleh, orang-orang alim.